Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiati. NIM saya 202014400021. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait paper saya yang berjudul Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi. Nah, sebelum dimulai dengan pembahasan, kita harus ketahui dulu apa itu korupsi. Nah, di sini korupsi yaitu termasuk kualifikasi tindak pidana kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk ancaman pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara. Suatu tindak pidana adalah suatu kejahatan apabila jenis pidananya adalah penjara, sedangkan tindak pidana pelanggaran jenis pidananya adalah denda. Jika dilihat berdasarkan data Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau IWC, ini merilis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 tahun 2020. Jumlah kasus naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 169 kasus. Di selanjutnya ini ada restoratif justice. Nah, di sini itu menekankan pengertian bahwa kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat, bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. Dari prinsip dasar keadilan restoratif, ini adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Nah, selanjutnya ini ada konsep restoratif justice dalam hukum pemberantasan korupsi. Ini telah diberlakukan di Indonesia, yang dapat dilihat dari Surat Edaran Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda yang penjelasan sebagai berikut. 1. Surat Kapolri Nomor Polisi B, ini tentang konsep alternatif dispute resolution atau ADR. Dalam poin pertama tertulis bahwa penanganan kasus penindanaan yang mempunyai kerugian materi kecil atau penyelesaiannya dapat diserahkan melalui konsep ADR yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan restoratif justice yang mengedepankan musyawarah antara pihak yang terlibat. Yang kedua, Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Nomor B 113/F pada tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010. Nah, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh kejaksaan tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlakunya restoratif justice. Nah, selanjutnya ini adalah tambahan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia selama ini sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif justice, di mana mekanisme yang digunakan adalah melalui musyawarah atau mufakat antara pelaku, korban, keluarga korban atau masyarakat dan negara sebagai pemangku kepentingan dalam peradilan pidana. Padahal mekanisme penyelesaian perkara pidana ini dengan pendekatan restoratif justice sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, namun berkembang dan bahkan ada dalam kehidupan masyarakat karena dalam kondisi tertentu dapat bermanfaat bagi kebaikan bersama dan menghindari kejahatan pemenjaraan dan pemulihan hak-hak korban. Hanya saja secara resmi bukan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Nah, dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia ini juga telah memasukkan asas restoratif justice bagaimana termasuk dalam RUU KUHP nasional. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa konsep restoratif justice ini dapat digunakan dalam konteks inovasi hukum pidana di Indonesia ke depan. Semangat menjaga aset negara harus dilandasi oleh pola pikir pemulihan
keadilan ke arah memperbaiki koruptor ketimbang memenjarakan koruptor. Nah, konsep restoratif justice ini dalam memidana pelaku korupsi dapat berupa penguatan standar pengembalian kerugian negara, pidana tambahan yang menjadi pidana pokok, untuk antisipasi agar pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut. Konsep kerja paksa dapat diterapkan sebagai pengganti memenjarakan pelaku pidana korupsi. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Nah, konsep restoratif justice dalam pemberantasan korupsi ini telah diberlakukan di Indonesia yang dapat dilihat melalui surat edaran Kapolri, surat edaran Jaksa Agung Muda, nomor polisi B, dan juga surat edaran Jaksa Agung Muda pidana khusus nomor B113/F pada tahun 2010, yang pada inti poinnya adalah menginstruksikan kepada seluruh kejaksaan tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlakunya asas restoratif justice. Dan dalam konteks pemberlakuan hukum pidana di Indonesia juga telah mengakomodir prinsip restoratif justice sebagaimana diatur dalam RUU KUHP, di mana rumusan tentang jenis-jenis pidana yang mengandung sifat restoratif, sehingga sangat mungkin sekali konsep restoratif justice ini dapat dijadikan bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.